Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 2033110294 dari kelas Biologi B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai struktur perkembangan tumbuhan, khususnya pada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Okay, firstly we have to know about different of bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, apa sih itu bunga lengkap? Bunga dikatakan sebagai bunga lengkap ketika bunga tersebut memiliki komponen berupa kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan juga benang sari. Nah, untuk bunga lengkap ini komponen daripada perhiasan bunga yang berupa kelopak bunga dan mahkota bunga terpenuhi, serta alat perkembangbiakan yang berupa putik dan juga benang sari juga terpenuhi. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu seperti Hibiscus rosa sinensis atau bunga kembang sepatu. Nah, selanjutnya adalah bunga tidak lengkap. Bunga dikatakan sebagai bunga tidak lengkap ketika bunga tersebut tidak memiliki salah satu komponen dari bunga yang terdiri dari kelopak bunga atau kaliks, lalu mahkota bunga atau corolla, serta putik yaitu pistilum dan juga benang sari atau stamen. Nah, jadi bunga yang tidak lengkap ini adalah ketika bunga tersebut tidak memiliki salah satu dari komponen bunga lengkap. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti kelopak bunga, mahkota bunga, putik, ataupun benang sari. Baik dari perhiasan bunganya ataupun dari alat perkembangbiakannya. Oke, di sini ada contoh. Contohnya itu berupa karika papaya atau bunga dari buah pepaya. Yang ini adalah versi yang betinanya. Oke, next kita akan membahas mengenai struktur dari bagian-bagian bunga yang lengkap. Nah, di sini saya ambil contoh adalah bunga Hibiscus rosa sinensis atau bunga kembang sepatu. Oke, ini adalah gambar dari struktur bunga lengkap, yakni adalah bunga kembang sepatu. Di mana di sini dia memiliki mahkota, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, benang sari, serta kepala sari. Nah, yang kita fokuskan adalah komponen yang sudah saya sebutkan. Komponen yang berupa alat perkembangbiakan, yakni berupa ini ada benang sari, lalu ada putik, ya sebagai alat perkembangbiakan. Lalu ada yang namanya perhiasan bunga. Nah, ini kelopak bunga serta ada yang namanya corolla atau mahkota. Nah, bunga ini telah memenuhi komponen tadi. Maka bunga ini disebut sebagai bunga yang lengkap. Oke, next kita masuk ke struktur bunga tidak lengkap. Di sini saya mengambil contoh bunga karika papaya atau bunga pepaya, khususnya pada bunga pepaya yang betina. Oke, ini contohnya. Sudah saya katakan tadi bahwasannya bunga tidak lengkap ketika bunga tersebut tidak memiliki salah satu dari komponen bunga lengkap, baik itu putik, benang sari, mahkota, ataupun dari kelopak bunganya. Nah, bisa kita lihat di sini dimulai dari perhiasan bunganya. Dia memiliki mahkota, oke, dia memiliki corolla, serta dia juga memiliki kelopak bunga atau kaliks ya. Nah, ini adalah perhiasannya. Sedangkan alat perkembangbiakannya dia hanya memiliki putik, namun tidak memiliki benang sari. Nah, oleh karena itu bunga ini disebut sebagai bunga tidak lengkap. Oke, sebenarnya masih banyak lagi ya bunga yang dikatakan sebagai bunga lengkap dan juga bunga tidak lengkap. Contohnya bunga lengkap selain adanya Hibiscus rosa sinensis, ada juga ros atau bunga mawar, serta bunga bakung. Lalu untuk bunga tidak lengkap selain karika papaya yang betina, karika papaya yang jantan juga termasuk ke dalam bunga yang tidak lengkap. Selain itu ada zeamais atau juga disebut dengan jagung, serta ada pohon pinus. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini guna memenuhi inhal acara 7, dan saya minta maaf apabila ada kekurangan atau hilaf kata yang saya sampaikan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.